Eternal Secret King, Chapter 191. Bab 191, Api Tua. Lu mengerutkan kening saat dia mengenang, orang itu mengenakan jubah hijau dan dia terlihat halus dan anggun, seperti seorang sarjana yang berbudaya. Berhenti sejenak, Lu menggerutu dengan marah, tapi itu semua bohong. Siapa yang mengira bahwa sarjana yang lemah akan sekuat ini? Dia sangat menakutkan saat dia menyerang. Setelah mendengar ini, jantung Sen Mengki berdetak kencang. Sosok yang dikenalnya melintas di benaknya. Dalam 4 tahun terakhir, sosok ini telah terkubur jauh di dalam ingatannya, hampir terlupakan. Hanya karena dia telah kembali ke rumah lamanya yang membawa kembali beberapa kenangan masa kecilnya secara melankolis. Setelah mendengar cerita saudara muda Lu tentang kejadian itu, orang pertama yang muncul di benak Sen Mengki adalah Suzimo. Namun, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menyangkal pikirannya dalam sekejap mata. Pikiran itu memang agak konyol. Suzimo bahkan tidak memiliki akar roh. Bagaimana dia bisa mengolah dan memiliki kekuatan yang luar biasa? Sen Mengki tidak pernah menyesali keputusannya. Bahkan jika itu terjadi lagi, dia akan memilih untuk meninggalkan kota Suzimo dan Ping Yang untuk mengikuti makhluk sempurna Changlang di jalur kultivasi. Setelah 4 tahun berkultivasi, dia semakin yakin akan satu hal. Itu adalah, dengan berlalunya waktu, jarak antara dia dan Suzimo akan tumbuh ke titik di mana tidak mungkin lagi bagi mereka untuk berinteraksi. Ayo pergi ke istana. Saya ingin melihat orang bodoh mana yang berani menyakiti para pembudidaya Iridescent Cloud Palace. Suara Suyu menarik Sen Mengki kembali dari pikirannya yang berantakan. Sen Mengki mengerutkan kening. Kakak Su, meskipun orang itu berada di tahap tengah yayasan pendirian, dia memiliki kekuatan untuk menjatuhkan penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Kita tidak boleh ceroboh. Jadi begitu, Su Yu tersenyum. Jangan khawatir, adik junior. Saya tahu batasan saya. Menurut keterangan saudara muda Lu, orang ini pasti telah memperoleh seni roh berkualitas tinggi dan memanfaatkannya untuk mengalahkan Liang Hao dan yang lainnya. Sen Mengki mengangguk. Namun, semakin tinggi kualitas seni roh, semakin banyak energi roh yang dikonsumsi. Su Yu menyeringai dingin dan melanjutkan, jika aku tidak salah, energi roh orang itu hampir habis. Dia tidak akan bisa pulih banyak dalam periode waktu ini, dia sekarang paling lemah. Kakak Su, kakak senior Sen, jangan menunda lebih jauh dan bergerak sekarang. Jadi begitu, 3 sinar cahaya pedang naik ke udara saat Sen Mengki membawa Sen Nan dan melaju menuju istana bersama Su Yu dan Lu. Tak lama kemudian, mereka berempat tiba di pintu masuk kamar Raja Yan. Pintunya terbuka. Dari luar, mereka melihat Liang Hao, Liu Hongyi dan para pembudidaya Iridescent Cloud Palace lainnya berlutut di tanah dengan sikap sedih. Saat mereka berempat melihat ke bawah dari pedang terbang mereka tidak bisa melihat siapa lagi yang ada di dalam ruangan. Menarik pedang terbang mereka, Su Yu dan yang lainnya turun ke pintu masuk ruangan dan melihat ke dalam. Sekilas, mereka berempat melihat seorang pria dewasa duduk di tengah ruangan. Meskipun dia baru setengah baya, dia memiliki rambut putih. Tentu saja, hal yang paling menonjol dari pria itu adalah bekas luka miring di wajahnya. Itu sangat ganas, hampir membelah seluruh wajahnya menjadi 2. Saat melihat Su Hong, Sen Mengki merasa sedikit emosional. Dia secara alami mengenalnya meskipun dia tidak memiliki kesan yang mendalam. Meskipun orang di depannya ini sudah menjadi raja dari sebuah negara dengan kekuatan yang besar, dibandingkan dengan dia bukan apa-apa dalam hal status dan kekuatan. Ketika Su Hong melihat Sen Mengki, dia sedikit terkejut. Gadis keluarga Sen. Setelah 4 tahun, dia hampir tidak bisa mengenali gadis yang lembut dan sederhana saat itu. Sen Mengki memancarkan aura yang jelas dan dingin yang membuat orang menjauh. Meski sama-sama pembudidaya, Su Hong tidak merasakan sikap dingin yang sama dari Suzimo. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa lega. Dia lega Sen Mengki memilih untuk meninggalkan saudaranya saat itu. Mereka bukan tipe orang yang sama sejak awal. Tatapan Sen Mengki beralih dari Su Hong setelah berhenti sejenak dan beralih ke 2 orang yang duduk di samping. Seorang pria berjubah hijau duduk di kursi di sisi ruangan. Pandangan sampingnya menghadap ke pintu masuk saat dia dengan santai mencicipi teh yang baru diseduh yang mengeluarkan aroma harum dengan ekspresi tenang. Setelah melihat pria berjubah hijau itu, Sen Mengki merasa seperti disambar petir. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia membeku di tempat. Menggelengkan kepalanya dengan lembut, bibir cerinya terbuka sedikit saat ketidakpercayaan memenuhi matanya, pikirannya menjadi kosong. Meskipun itu hanya profil samping, meski sudah 4 tahun. Meskipun orang itu sudah sangat dewasa, Sen Mengki mengenalinya pada kesempatan pertama. Jika di lain waktu, Su Yu pasti akan melihat sesuatu yang tidak biasa tentang Sen Mengki. Namun, pada saat itu, perhatian penuhnya tertuju pada gadis berjubah merah muda yang duduk di samping pria berjubah hijau itu. Dia hampir lupa di mana dia berada. Dia tersenyum padanya dengan lembut, matanya melengkung menjadi bulan sabit yang dipenuhi dengan cinta. Tiba-tiba, seruan terdengar dari kamar. Sen Nan jelas mengenali pria berjubah hijau itu dan ekspresinya berubah. Saat itu, kesan yang ditinggalkan Sen Nan oleh pria ini yang memegang pedang panjang di halaman keluarga Zhao sementara berlumuran darah terlalu dalam. Itu hampir menjadi mimpi buruk yang tidak bisa dia singkirkan. Meskipun Su Yu dan Sen Mengki ada di sampingnya, ketakutan yang mengakar dalam ingatannya masih membuat Sen Nan ketakutan hingga menjerit. Itu adalah jeritan yang agak familiar. Pada saat itu, Suzimo akhirnya meletakkan cangkir teh di tangannya secara perlahan. Berbalik sedikit, dia melirik ke arah pintu masuk. Mata mereka bertemu. Seketika, seolah-olah ruang telah berubah dan waktu telah terbalik. Serangkaian gambar melintas di benaknya dan secara bertahap menghilang. Ada keheningan untuk waktu yang lama. Ekspresi Sen Mengki rumit. Suzimo sedikit terkejut, namun, matanya kembali tenang tak lama kemudian. Dari saat dia melangkah ke jalur kultivasi, Suzimo tahu bahwa dia pasti akan bertemu dengan Sen Mengki lagi. Namun, dia tidak menyangka akan berada dalam keadaan seperti itu, seperti hari ini. 4 tahun lalu, dia pergi dengan tegas dan Suzimo mengalami pukulan besar. Dia masih bisa mengingat rasa sakit yang menyayat hati itu sampai hari ini. Jika bukan karena penampilan Dai Yue, akan sulit baginya untuk keluar dari cobaan itu dengan begitu cepat. Suzimo awalnya berpikir bahwa dia akan dipenuhi dengan kebencian terhadap Sen Mengki. Dia bahkan membayangkan bahwa jika mereka bersatu kembali, dia akan berdiri dengan bangga di hadapan Sen Mengki dan memberitahunya bahwa tidak ada yang sulit untuk hidup di dunia tanpa dia. Namun, kenyataan berbeda dari imajinasi. Sekarang dia bertemu Sen Mengki sekali lagi, Suzimo menjadi sangat tenang. Bahkan, dia tampak santai. Tanpa sadar, Sen Mengki telah berubah menjadi pejalan kaki dalam hidupnya dan hanyalah seorang kenalan lama biasa.
Pada saat itu, Sen Mengki merasakan campuran emosi dan kepahitan di mulutnya. Sudah 4 tahun, dia tampaknya tidak banyak berubah, dia masih berpakaian hijau dan memancarkan aura ilmiah. Namun, Sen Mengki baru saja menggunakan spirit piring art miliknya dan secara alami dapat mengetahui bahwa Su Zimo sekarang adalah seorang kultivator. Selain itu, dia adalah penggarap pendirian yayasan tahap menengah. Bagaimana bisa? Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi aneh. Para murid dari Iridescent Cloud Palace sedang berlutut di tanah, terlihat sangat sedih dan bingung. Untuk beberapa alasan, kakak senior Sen tampak terganggu dan bingung setelah dia memasuki ruangan dan melihat kultivator berjubah hijau itu. Itu sama untuk kakak senior Su yang menatap gadis berbaju pink. Tidak ada yang peduli tentang mereka sama sekali. Eternal Secret King, Chapter 192. Bab 192 itu lebih tenang sekarang. Meskipun Su Zimo terlihat tenang dan tenang tanpa banyak emosi, Demoness Ji melihat sesuatu yang tidak biasa. Kilatan aneh berkedip di matanya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Su Zimo mengetukkan jarinya di atas meja dan menarik perhatian semua orang. Dia kemudian berkata perlahan, katakan padaku, mengapa kamu mencari kakak laki-lakiku? Tidak ada sapaan atau basa-basi saat Su Zimo langsung bertanya. Kilatan kepanikan muncul di mata Sen Mengki saat dia tiba-tiba kehilangan apa yang harus dilakukan. Tatapan Su Zimo beralih ke Sen Nan yang meringkuk di samping. Mengangkat alisnya sedikit, dia bertanya, kamu di sini untuk balas dendam. Tatapan Su Zimo itu membuat Sen Nan menggigil saat dia menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Apakah itu idemu? Dengan sedikit jeda, Su Zimo mengalihkan pandangannya ke Sen Mengki dan bertanya dengan dingin, atau milikmu, Tidak, Sen Mengki menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Sen Mengki adalah seorang kultivator. Mengambil napas dalam-dalam, dia menenangkan diri dan menjelaskan, itu karena 2 tahun lalu, seorang saudara junior dari sekte tersebut mungkin telah menghilang di negara Yan. Kami di sini untuk melihat apakah Raja Yan punya berita tentang dia. Oh, benar, Anda tahu orang yang hilang juga. Kami semua dari kota Pingyang, dia adalah Zhou. Tiba-tiba, Sen Mengki berhenti. Melihat Su Zimo, dia sepertinya tahu sesuatu. Sebelumnya, dia tidak menganggap bahwa Su Zimo mungkin ada hubungannya dengan hilangnya Zhou Dingyun. Tetapi jika Su Zimo adalah seorang kultivator pendirian yayasan tahap menengah sekarang, dia seharusnya menjadi seorang kultivator 2 tahun lalu juga. Selain itu, Su Zimo dan Zhou Dingyun memiliki perseteruan sejak awal. Kebenaran terungkap, 2 tahun lalu, Zhou Dingyun kembali ke kota Pingyang untuk menimbulkan masalah bagi Su Zimo. Tanpa diduga, dia dibunuh oleh yang terakhir yang menghapus semua jejak. Spekulasi Sen Mengki mirip dengan kebenaran. Hanya saja Su Zimo bukan seorang kultivator 2 tahun lalu, dia hanya memiliki kemampuan untuk membunuh Zhou Dingyun juga. Dengan itu, Sen Mengki sudah tenang. Su Zimo telah menjadi seorang kultivator seperti dirinya. Namun, akar dan anugerah rohnya lebih rendah dari miliknya. Selain itu, dia belum bergabung dengan sekte besar manapun dan pencapaiannya di masa depan tidak akan pernah menyamai miliknya. Di Iridescent Cloud Palace, dia berteman dengan para jenius di dunia kultivasi. Adapun Su Zimo, dia tidak memiliki dukungan atau kekuatan apapun. Dia hanya akan bisa nongkrong di anak tangga terbawah dunia kultivasi dan mati kapan saja. Meskipun mereka berdua telah menghabiskan 4 tahun, dia sudah berada di yayasan pendirian yang disempurnakan dengan meridian tidak terkunci. Adapun dia hanya berada di tahap pertengahan yayasan pendirian. Itulah perbedaan di antara mereka. Selain itu, Sen Mengki percaya bahwa jarak di antara mereka hanya akan semakin dalam seiring berjalannya waktu. Dia yakin akan hal itu. Keputusannya saat itu masih tepat. Dengan pemikiran itu, Sen Mengki mendapatkan kembali kepercayaan diri dan ketenangannya. Dia menatap Su Zimo sambil tersenyum. Sudah beberapa tahun, tetapi kamu telah berubah sedikit. Su Zimo hendak mengatakan sesuatu ketika dia merasakan lengan seperti akar teratai melingkari lengannya. Keharuman menyerang indranya saat Demoness Ji berbicara, Zimo, siapa wanita ini? Sen Mengki mengerutkan kening. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada seorang gadis berbaju pink yang duduk di samping Su Zimo. Lebih penting lagi, gadis berbaju pink ini jauh lebih unggul darinya dalam hal penampilan atau aura. Sen Mengki merasa tidak nyaman ketika dia melihat gadis berbaju merah muda itu memeluk Su Zimo dengan erat seolah-olah sesuatu miliknya telah dicuri oleh orang lain. Menatap Demoness Ji, Sen Mengki bertanya dengan dingin, siapa kamu? Bagaimana menurutmu? Demoness Ji tersenyum seperti bunga dan meremas di sebelah Su Zimo. Dia mengangkat dagunya sedikit dan memandang Sen Mengki seolah-olah dia sedang menunjukkan dominasinya. Su Zimo melepaskan lengan Demoness Ji. Saat dia hendak berbicara, hatinya tergerak, dia merasakan niat membunuh. Jika Raja Yan adalah saudaramu, itu artinya kamu adalah Su Zimo. Su Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak marah ketika dia melihat Demoness Ji hampir meremas dirinya ke dalam pelukannya. Dia menyela dengan aura pembunuh. Su Zimo membalikkan pertanyaannya, jadi bagaimana jika saya? Semua rekan juniorku terluka olehmu. Su Yu menyipitkan matanya dan bertanya lagi. Su Zimo mengangguk, itu benar, baiklah, serahkan hidupmu kalau begitu. Su Yu berteriak dan membuat segel tangan, matanya menjadi dingin. Tiba-tiba, Sen Mengki dengan cepat memblokir di depan Su Yu dan berbisik, mengerutkan kening, kakak Su, mari kita lupakan ini. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman. Salah paham, wajah Su Yu menjadi gelap. Dia melukai begitu banyak rekan junior kami. Apakah ini salah paham? Jika itu di masa lalu, Su Yu tidak akan keberatan dengan apapun yang dikatakan Sen Mengki. Tapi sekarang, dia benar-benar terpesona oleh Demoness Ji. Dia hanya tahu bahwa membunuh kultivator berjubah hijau di hadapannya adalah satu-satunya cara dia bisa mendapatkan tubuh dan hati Demoness Ji. Sen Mengki mengerutkan bibirnya. Aku akan membuatnya meminta maaf padamu dan sesama junior kita sekarang. Tolong lepaskan dia sekali ini, kakak senior. Petik 2. Dengan itu, Sen Mengki menoleh ke arah Su Zimo dan berkata dengan suara rendah, tunggu apa lagi? Datang dan minta maaf. Su Zimo tiba-tiba tertawa, matanya penuh ejekan. Kamu adalah orang-orang yang datang untuk memprovokasi dan membuatku kesulitan. Mengapa saya harus meminta maaf? Sen Mengki mengerutkan kening dan memelototi Su Zimo, berteriak pelan, Su Zimo, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku mencoba menyelamatkanmu. Oh, Su Zimo tidak berhenti tersenyum. Sen Mengki berkata, apakah Anda tahu tentang 5 sekte utama? Apakah Anda tahu tentang Iridescent Cloud Palace? Ada beberapa orang dan faksi yang tidak boleh Anda singgung di dunia kultivasi, apalagi yang kamu tunggu. Datang dan minta maaf. Demoness Ji bertepuk tangan dan tersenyum. Kakak, kamu benar tentang itu. Benar-benar ada beberapa orang dan faksi yang tidak mampu Anda singgung di dunia kultivasi.
Fufu. Suyu tertawa dingin, saudari, permintaan maaf harus tulus. Aku hanya akan melepaskan Su Zimo jika dia berlutut dan bersujud 3 kali di depanku. Menurut pendapat Suyu, mempermalukan Su Zimo di depan gadis berbaju pink mungkin menghasilkan efek yang lebih baik daripada membunuhnya. Kakak senior, bukankah itu sedikit berlebihan? Sen Mengki sedikit mengernyit. Suyu menjawab dengan dingin, bukan itu saja. Su Zimo bukan satu-satunya yang harus berlutut dan meminta maaf. Kakaknya juga harus melakukannya. Kakak senior, aku mohon padamu, biarkan masalah ini. Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Pada saat ini, Su Zimo tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju Suyu tanpa ekspresi. Berpikir bahwa Suyu telah berkompromi dan hendak meminta maaf, Suyu tidak bisa menahan tawa puas. Haha, setidaknya kamu tahu tempatmu. Menyebalkan sekali, Su Zimo datang ke depan Suyu dan berkata. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan meraih tenggorokan Suyu dengan kecepatan kilat. Su Zimo meremas dengan keras. Retakan, suara tulang retak bergema saat mata Suyu berubah merah dan hampir keluar dari rongganya, menatap Su Zimo dengan tak percaya. Dia tidak menyangka Su Zimo akan berani menyentuhnya. Lebih dari itu, dia tidak menyangka Su Zimo akan berani membunuhnya. Selain itu, tidak ada peluang yang diberikan sama sekali, itu adalah serangan yang pasti membunuh. Su Zimo melepaskan cengkeramannya dan menghela napas lega, bergumam pelan, sekarang lebih tenang. Kepala Suyu miring dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia sudah mati. Keheningan yang mematikan menguasai ruangan itu. Keheningan total. Eternal Secret King, Chapter 193. Bab 193, Bayar dengan Darah. Liang Hao, Liu Hongyi dan para pembudidaya Iridescent Cloud Palace lainnya berlutut di tanah dengan menggigil. Mereka memandang Su Zimo dengan ketakutan saat keringat memenuhi telapak tangan mereka. Sen Mengki berdiri terpaku di tempat dan menatap kosong ke arah Suyu yang meninggal dengan keluhan di tanah dengan ketidakpercayaan di matanya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba dan kepala Sen Mengki terasa seperti meledak berdengung kacau. Su Zimo, beraninya dia. Apakah dia gila? Apakah dia tidak memikirkan konsekuensinya? Demones Ji menyipitkan pandangannya dan menjilat bibirnya. Agar adil, dia adalah yang paling tenang dari orang-orang yang hadir. Meskipun dia belum lama mengenal Su Zimo, dia samar-samar bisa memahami temperamennya. Ini adalah pria yang terlihat lemah di luar tetapi memiliki harimau di dalam hatinya, bertekad untuk membunuh. Saat dia bergerak, dia seperti petir yang tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk bernafas. Bahkan pewaris iblis dari sekte bumi jahat dibunuh olehnya, apalagi hanya seorang kultivator dari Iridescent Cloud Palace yang mengoceh tanpa henti tanpa rasa takut. Su Zimo, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah Anda tahu berapa banyak masalah yang Anda timbulkan? Sen Mengki memelototi Su Zimo, terlihat gelisah saat dia bertanya dengan keras. Su Zimo tersenyum acuh tak acuh. Itu membuat Sen Mengki semakin marah. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, aku tidak menyangka kamu masih belum dewasa setelah 4 tahun. Anda seorang kultivator. Bahkan jika Anda bisa melarikan diri, pernahkah Anda memikirkan saudara Anda yang masih berada di ibu kota negara Yan? Sudahkah Anda mempertimbangkan bahwa Anda akan melibatkan keluarga Anda? Su Zimo melirik ke samping dan melambaikan lengan bajunya. Kain sutra emas melayang dari meja di depan Su Hong. Itu memancarkan otoritas samar seolah-olah kaisar telah turun dan sedang memeriksa dunia. Dekrit Kekaisaran. Sen Mengki dan yang lainnya segera mengenali asal kain sutra emas itu dan terkejut. Status Kaisar Zhou Agung jauh lebih tinggi dari mereka. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, saudaraku membawa dekrit kekaisaran bersamanya. Siapapun yang berani melawannya akan melawan dinasti Zhou Agung, menjadikan musuh kaisar. Semua orang dari Iridescent Cloud Palace terdiam. Selain itu, dendam dunia kultivasi seharusnya tidak melibatkan manusia. Berhenti sejenak, Su Zimo mengalihkan pandangannya ke semua orang dari Iridescent Cloud Palace dan akhirnya mengarahkannya ke Sen Mengki, berkata perlahan, siapapun yang berani menyentuh saudaraku dan melanggar aturan terlebih dahulu, aku minta maaf, aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Begitu dia selesai berbicara, aura pembunuh yang sangat deras keluar dari tubuh Su Zimo, hampir terwujud. Itu menyebabkan hati semua orang bergetar. Suhu di dalam ruangan anjlok. Liang Hao dan yang lainnya gemetar. Mereka dengan cepat menghindari tatapan Su Zimo, tidak berani menatap matanya. Di mata Sen Mengki, Su Zimo tiba-tiba menjadi orang yang sangat asing, seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya. Ini bukan sarjana yang lemah. Ini jelas merupakan Fin Celestial dari neraka, iblis kuno yang haus darah dan kejam. Perasaan itu cepat berlalu, seolah-olah itu adalah ilusi. Di dunia kultivasi, meskipun tidak ada aturan resmi, banyak kultivator memiliki pemahaman diam-diam bahwa mereka tidak akan melibatkan manusia dalam dendam mereka. Sen Mengki menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum melanjutkan, baiklah, bahkan jika kakakmu aman, kamu harus bertanggung jawab atas pembunuhan seorang murid dari Iridescent Cloud Palace. Mulai sekarang, kamu akan lari dari rumah, hidup dalam ketakutan setiap hari. Apa ini yang kau inginkan? Su Zimo tersenyum, menatap Sen Mengki dengan tenang dan bertanya, siapa bilang aku akan menjadi tunawisma? Kamu masih menolak untuk sadar. Sen Mengki memandang Su Zimo dengan kecewa. Iridescent Cloud Palace adalah salah satu dari 5 sekte utama di dinasti Zhou Agung. Selama Anda berada dalam batas dinasti Zhou besar, siapa yang dapat melindungi Anda? Sekte mana yang berani menerimamu? Su Zimo, bangun. Iya, saat itu, Su Zimo mengeluarkan lencana panjang dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke meja di sampingnya. Saya lupa menyebutkan, saya adalah murid dari Ethereal Peak. Bukan masalah besar membunuh seseorang dari Iridescent Cloud Palace. Ethereal Peak secara alami akan melindungi saya. Sen Mengki menatap tajam pada lencana identitas di atas meja. Menggigit bibir cerinya, dia berdiri di sana dengan bingung. Semua yang siap dia katakan tidak bisa lagi keluar dari mulutnya. Puncak Ethereal. Sudah 4 tahun, tetapi Su Zimo sebenarnya telah bergabung dengan salah satu dari 5 sekte utama juga, Puncak Ethereal. Dari saat dia melihat Su Zimo, Sen Mengki telah menatapnya dengan rendah hati. Tiba-tiba, Sen Mengki menyadari bahwa Su Zimo juga memiliki semua yang dia andalkan. Harga dirinya tampaknya telah menjadi tidak berharga. Dalam 4 tahun itu, jarak di antara mereka tidak bertambah. Sebaliknya, itu menyusut. Apa yang sedikit menghibur Sen Mengki adalah bahwa dia masih lebih tinggi dari Su Zimo dalam hal bidang kultivasi. Aku akan berada di Ethereal Peak. Siapapun yang ingin balas dendam, datanglah. Aku akan mengantarmu. Nada suara Su Zimo tenang, seolah dia sedang membicarakan masalah sepele. Setelah keheningan singkat, Sen Mengki menatap Su Zimo dengan rumit. Dia berbalik dan berkata, ayo kembali ke sekte.
Dengan itu, dia berjalan ke Liang Hao dan Liu Hongyi, ingin membantu mereka. Keduanya menatap Su Zimo dengan waspada. Melihat yang terakhir tanpa ekspresi dan tidak keberatan, mereka menahan rasa sakit dan berdiri. Kelompok dari Iridescent Cloud Palace saling mendukung dan meninggalkan kamar Raja Yan. Angin sepoi-sepoi melewati mereka dan mereka merasa kedinginan. Tanpa sadar, mereka semua berkeringat dingin. Hanya ketika mereka berjalan keluar pintu, semua orang menghela nafas lega, mereka merasa seolah-olah telah selamat dari bencana. Meskipun mereka semua adalah penggarap pendirian yayasan, untuk beberapa alasan, mereka semua merasakan sesak di dada mereka terhadap Su Zimo. Seolah-olah ada tekanan mengancam yang mencegah mereka bernapas. Sen Mengki berkata kepada semua orang dari Iridescent Cloud Palace dengan suara rendah, tinggalkan istana dulu. Aku akan segera menyusul. Kakak senior Sen, jangan bertengkar dengan Su Zimo itu lagi. Bagaimana jika, jantung Liu Hongyi berdetak kencang saat dia bergegas membujuknya. Semua orang mengangguk setuju dengan ketakutan di mata mereka. Akan baik-baik saja jika Sen Mengki menang. Tapi, jika dia kalah, mereka khawatir akan terlibat dan kehilangan nyawa mereka di sini juga. Saudari senior Sen, lepaskan dia kali ini. Akan ada banyak kesempatan untuk mengambil nyawanya di masa depan. Orang lain mencoba membujuk sambil menyemangati Sen Mengki pada saat yang bersamaan. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Saya tidak akan bertarung dengannya. Sen Mengki tersenyum meyakinkan dan berbalik. Datang di depan Su Zimo, Sen Mengki menatapnya dan berkata dengan dingin, keluarlah. Saya punya beberapa hal untuk dikatakan kepada Anda. Dengan itu, Sen Mengki berbalik dan berjalan keluar. Nada bicara Sen Mengki membuat Su Zimo mengernyit. Ada apa yang begitu misterius sehingga kamu harus menyembunyikannya dariku? Mata Demones Ji melesat di antara Su Zimo dan Sen Mengki saat dia bertanya dengan penuh arti. Dentang. Saat itu, Su Zimo mengetukkan jarinya ke atas meja. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa mengatakannya di sini. Su Zimo tidak bangun sambil menunduk dan berkata dengan tenang. Sen Mengki berhenti di jalurnya, kembali menghadap Su Zimo. Ekspresinya terus berubah saat dia menggertakkan giginya dan berbalik perlahan. Eternal Secret King, Chapter 194. Bab 194, Katak di Sumur. Sen Mengki berkata, terima kasih karena tidak perhitungan dengan saudara laki-laki saya dan menyelamatkan nyawanya. Su Zimo menjawab, terima kasih atas pengingat Anda saat itu. Anggap itu sebagai bantuan yang dibayarkan. Petik 2. Melihat ini, semua orang dari keluarga Su merasa emosional. Mereka menyaksikan Su Zimo dan Sen Mengki tumbuh bersama. Keduanya pernah menjadi kekasih masa kecil. Setelah bertemu satu sama lain 4 tahun kemudian, tidak ada reuni yang menyenangkan atau penghindaran yang disengaja, itu hanya pertukaran sopan terima kasih acuh tak acuh. Tentu saja, Sen Mengki adalah satu-satunya orang yang mengerti maksud pembicaraan mereka. Semua orang bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum mereka berpisah 4 tahun lalu, Sen Mengki menyusul Su Zimo dan mengatakan sesuatu. Di antaranya, dia berkata, Zhou Dingyun dan aku akan meninggalkan kota Ping yang dengan makhluk sempurna besok. Sepertinya itu bukan apa-apa, tetapi jika dipikirkan dengan hati-hati, mereka akan menyadari bahwa tidak perlu menyebut Zhou Dingyun. Pada saat itu, makhluk sempurna Changlang berada di udara dan Sen Mengki tidak berani mengingatkannya terlalu jelas. Namun, dia percaya bahwa mengingat kecerdasan Su Zimo, dia pasti bisa membaca yang tersirat. Fakta juga membuktikannya. Setelah Su Zimo kembali ke rumahnya, dia berpura-pura mabuk dan berhasil menyihir Zhou Dingyun, menakuti Zhou Dingyun. Tentu saja, bahkan tanpa peringatan dari Sen Mengki, Zhou Dingyun mungkin tidak akan berhasil dengan adanya Dai Yue. Setelah hening sejenak, Sen Mengki bertanya, apakah kamu membunuh Zhou Dingyun? Ya, Su Zimo tidak memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Dia bahkan telah membunuh Su Yu, jadi dia tentu saja tidak peduli jika kematian Zhou Dingyun ditambahkan ke dalamnya. Zimo, meskipun kamu adalah murid dari puncak etiril, aku masih ingin mengatakan bahwa kamu terlalu gegabah sebelumnya. Sen Mengki berkata, jika kamu tidak membunuh Su Yu, aku akan membantumu merahasiakan kematian Zhou Dingyun. Setidaknya Anda tidak akan menyinggung Iridescent Cloud Palace seperti itu. Sekarang setelah Anda membunuh Su Yu di depan semua orang, saya tidak dapat membantu Anda menyembunyikan rahasia ini meskipun saya menginginkannya. Mengapa kamu harus menyembunyikannya? Tanya Su Zimo. Hah, Sen Mengki tertegun sejenak. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, jika saya ingin menyembunyikannya, metode paling sederhana adalah membunuh kalian semua. Jantung Sen Mengki berdetak kencang. Dari tatapan Su Zimo, dia merasa bahwa dia tidak sedang bercanda. Su Zimo melanjutkan, jika aku tidak membunuh kalian, itu berarti aku tidak punya niat untuk menyembunyikannya. Jadi tentu saja, saya tidak takut menyinggung Iridescent Cloud Palace. Niat membunuh melintas di mata Su Zimo saat memikirkan makhluk sempurna Changlang. Selain itu, aku sudah menyinggung Iridescent Cloud Palace sebelumnya. Setelah mendengar ini, jantung Sen Mengki berdetak kencang. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan mengerutkan kening. Sen Mengki, apakah kamu masih berpikir untuk membalas dendam pada tuanku? Oh, menjadi sempurna Changlang adalah tuanmu. Su Zimo tersenyum tipis dan berkata dengan sinis, betapa sialnya. Kembali dan katakan padanya untuk menjalani hidupnya dengan baik. Suatu hari, saya pribadi akan mengambil nyawanya. Su Zimo, cukup. Sen Mengki sedikit gelisah dan bertanya dengan ringan, kamu ingin membunuh tuanku hanya karena seekor kuda? Kuda. Su Zimo berdiri perlahan. Matanya berkedip dingin dan aura pembunuh terpancar darinya hanya melalui gerakan sederhana itu. Sesampainya di hadapan Sen Mengki, Su Zimo menatapnya dengan tatapan menusuk yang setajam pisau. Sen Mengki bahkan memiliki ilusi bahwa tatapan Su Zimo menusuknya. Dia mundur selangkah tanpa sadar. Pada saat itu, dia bahkan lupa bahwa kultivasinya lebih tinggi dari Su Zimo. Dia berkata dengan dingin, jika bukan karena Zui Feng, aku pasti sudah mati. Tuanmu menginginkan hidupku saat itu. Sen Mengki tidak bisa membantahnya. Dia telah menyaksikan apa yang terjadi saat itu. Jika Zui Feng bukan paranormal dan berhasil bertahan tepat waktu, Su Zimo akan terbakar menjadi abu. Sen Mengki menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Su Zimo. Setelah 4 tahun, kamu masih sombong dan cuek seperti biasanya. Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Apa hak Anda untuk membalas dendam pada tuan saya sebagai penggarap pendirian yayasan? Ya, kamu akan tumbuh lebih kuat dan meningkatkan kultivasimu dengan berlalunya waktu. Namun, Master juga tidak akan stagnan. Dia akan tumbuh lebih kuat juga. Anda tidak akan pernah bisa mengejarnya dan membalas dendam. Berhenti sejenak, Sen Mengki mencemooh dengan dingin. Juga, aku tidak menyerangmu sekarang karena aku lebih lemah darimu.
Itu karena aku tidak ingin bertarung denganmu demi masa lalu, tapi jangan memaksakan keberuntunganmu. Apakah kamu berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkanku, pendirian yayasan yang disempurnakan, hanya karena kamu membunuh kakak senior Su dengan serangan diam-diam? Su Zimo memandang Sen Mengki dengan tenang. Pada jarak ini, dia memiliki 100 cara untuk mengalahkan Sen Mengki. Sayangnya, mereka yang bodoh tidak akan pernah tahu tentang ketidaktahuan mereka. Seolah-olah dia belum merasa cukup, Sen Mengki melanjutkan, Su Zimo, ada terlalu banyak orang jenius di dunia kultivasi dan ada banyak orang yang lebih kuat darimu. Kamu bukan apa-apa. Dengan kultivasi Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam kompetisi sekte dinasti Zhou besar. Itu adalah acara akbar di dunia kultivasi di mana para jenius teratas dari alam yayasan pendirian akan bertemu dan bertanding. Setelah mendengar itu, Demones Ji tidak bisa lagi menahan tawanya dan menyela Sen Mengki. Apa yang Anda tertawakan? Sen Mengki bertanya dengan dingin. Demones Ji mengabaikannya dan melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, bergumam, hah. Saya pikir saya mendengar katak di dalam sumur bersuara. Menyebalkan sekali. Wajah Sen Mengki menjadi gelap. Dia meletakkan tangannya di tas penyimpanannya dan berkata dengan dingin, siapa yang kamu sebut katak di dalam sumur? Menyadari gerakan Sen Mengki, Demones Ji tersenyum. Begitulah jika seseorang menjadi katak di dalam sumur. Yang lebih buruk adalah dia adalah katak yang merasa benar sendiri, membual kepada orang lain tentang seberapa banyak langit yang bisa dia lihat. Lelucon yang luar biasa. Baiklah, Sen Mengki mendengus dengan dingin. Biarkan saya menunjukkan metode katak di dalam sumur. Begitu dia selesai berbicara, Sen Mengki menggunakan tangan kirinya untuk membuat segel dan menamparkan tas penyimpanannya dengan tangan kanannya, menyebabkan pedang terbang mendarat di telapak tangannya. Ledakan, gemuruh menggema dari dalam Sen Mengki. Tepat setelah itu, meridian bersinar terang seperti naga dewa, meraung di tubuh Sen Mengki dan memancarkan kiroh yang kaya. Salah satu dari 8 meridian. Seni piring roh hanya dapat menentukan apakah seorang kultivator berada di pendirian yayasan yang disempurnakan, tetapi tidak dapat mendeteksi berapa banyak meridian yang telah mereka buka. Semakin banyak meridian yang dibuka, semakin banyak energi roh yang mereka miliki dan semakin kuat mereka. Jelas bahwa Sen Mengki telah membuka meridian roh. Berdebur, saat Sen Mengki bergerak, sesosok merah muda melintas dan muncul di depannya. Demones Ji menjulurkan tangan kirinya dan meraih meridian di pergelangan tangan kiri Sen Mengki dengan kecepatan kilat. Seketika, ekspresi Sen Mengki berubah. Lengan kirinya mati rasa dan energi roh di meridiannya menjadi lamban, tidak bisa bersirkulasi sama sekali. Saat berikutnya, dia merasakan lehernya menjadi dingin, menusuk kesakitan saat udara dingin memasuki tubuhnya. Wajah Sen Mengki terlihat sangat mengerikan, tidak berani bergerak saat dia membeku di tempat. Demones Ji membungkuk dan tersenyum. Jangan ragu ketika aku mengatakan bahwa kamu adalah katak di dalam sumur. Jika seseorang sepertimu memasuki medan perang kuno, satu-satunya hal yang menunggumu adalah kematian. Eternal Secret King, Chapter 195. Bab 195, Medan Perang Kuno. Wajah Sen Mengki pucat dan dia sedikit terengah-engah, tidak berani membalas. Demones Ji tersenyum dengan cara yang indah. Namun, mereka berdua wanita dan Sen Mengki bisa merasakan permusuhan dan niat membunuh dari Demones Ji. Keduanya adalah orang asing dan tidak mungkin mereka memiliki dendam. Hanya ada satu kemungkinan mengapa gadis berbaju merah muda itu memiliki niat membunuh terhadapnya. Itu karena Su Zimo. Tatapan Sen Mengki beralih ke Su Zimo. Emosinya rumit dan dia benar-benar merasakan kepahitan. Mengapa? Apa yang dimiliki Su Zimo yang membuat gadis yang lebih unggul darinya dalam hal penampilan dan kekuatan ini jatuh cinta padanya? Kenyataannya, hubungan Su Zimo dan Demones Ji tidak seperti yang dibayangkan Sen Mengki. Namun, Su Zimo tidak mau repot untuk menjelaskan dan tidak perlu juga. Biarkan dia pergi, Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Demones Ji melirik ke samping dan menatap Su Zimo dengan tajam, sedikit ejekan muncul di matanya saat dia bertanya sambil tersenyum, ada apa? Kamu tidak tahan. Su Zimo mengerutkan kening, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Demones Ji mengubah nada suaranya dan berkata dengan manis, melepaskan Sen Mengki dan kembali ke sisi Su Zimo, berdiri dengan genit. Sen Mengki hanya menghela nafas panjang saat merasakan rasa dingin di lehernya menghilang. Tanpa sadar, dia sudah bermandikan keringat. Setelah perubahan tak terduga ini, Sen Mengki tidak lagi memiliki wajah untuk bertahan. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Memanggil pedang terbangnya, dia melayang di udara. Berbalik, Sen Mengki melihat set jubah hijau di istana di belakangnya dengan ekspresi rumit. Dia tidak pernah menyangka reuni mereka setelah 4 tahun akan seperti itu. Mungkinkah dia salah saat itu? Jika dia tidak memilih untuk meninggalkan kota Ping yang dengan tuannya saat itu, apakah dia akan mengikuti Zimo ke jalur kultivasi dan bergabung bersama puncak etiril? Tidak, aku tidak salah. Sen Mengki menarik napas dalam-dalam, tatapannya tegas saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku akan membuktikan diriku di kompetisi sekte. Saya akan membuktikan bahwa keputusan saya saat itu adalah keputusan yang tepat. Dalam acara kultivasi besar di mana semua orang akan menonton, saya akan mendapatkan kemuliaan yang tak tertandingi untuk sekte tersebut dan menjadi terkenal di Great Zhou. Aku akan menjadi orang yang memasuki medan perang kuno. Adapun Anda hanya akan menjadi penonton di bawah. Di luar kamar Raja Yan, Su Zimo berdiri di tangga batu di dekatnya. Tangan di belakang punggungnya, dia berdiri melawan angin saat angin mengangkat rambut hitamnya dengan lembut. Demones Ji melayang dengan cepat di belakang Su Zimo, matanya menyala karena penasaran saat dia bertanya, siapa itu? Su Zimo sepertinya tidak mendengar apapun. Cek. Dia cemberut, aku bisa menebak bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Itu api lamamu, kan? Ekspresi Su Zimo berubah dan dia melirik Demones Ji. Yang paling membuatku penasaran sekarang adalah mengapa dia memilih untuk meninggalkanmu saat itu. Demones Ji bingung. Dia memegang dagunya dengan tangannya dan mengerutkan kening. Setidaknya di antara generasi muda, kamu sudah sangat kuat. Saya tidak berpikir Iridescent Cloud Palace memiliki siapapun yang dapat melampaui Anda. Mengapa wanita itu memilih untuk meninggalkanmu? Bukankah itu keputusan yang bodoh? Aku cukup biasa saat itu, jawab Su Zimo. Aku tidak percaya padamu. Demones Ji menggelengkan kepalanya. Dia pasti punya selera buruk. Berhenti sejenak, Demones Ji tersenyum puas. Namun, itu membuatku terlihat lebih tangguh. Aku langsung memilihmu dengan kebijaksanaanku yang tajam, hehe. Su Zimo tidak tertawa. Sebaliknya, dia bertanya, kamu sudah mengikutiku begitu lama. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mungkin kamu sendiri belum menyadarinya, tetapi kepribadianmu lebih dekat dengan kepribadian iblis.
Demones Ji memandang Su Zimo dengan penuh arti dan berkata dengan suara yang dalam, kamu membenci kejahatan dan bertekad untuk membunuh. Anda juga menempatkan perbedaan yang jelas antara rasa terima kasih dan kebencian. Sebenarnya, kamu sangat cocok untuk kultivasi iblis. Apakah itu motifmu? Su Zimo menggelengkan kepalanya. Aku tidak cocok untuk sekte iblis. Mengapa kamu mengatakan itu? Melihat ke kejauhan, Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, jalan yang saya inginkan berbeda dari yang lain. Bahkan sekte iblis mungkin tidak dapat mengakomodasi saya. Pada saat itu, Demones Ji tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat memahami Su Zimo. Jalan apa yang kamu inginkan? Dia bertanya tanpa sadar. Su Zimo tidak menjelaskan lebih lanjut. Setelah beberapa pemikiran, dia mengubah topik dan bertanya, apa medan perang kuno yang baru saja kamu sebutkan? Kamu tahu bahwa dinasti Zhou Agung mengadakan kompetisi sekte setiap 10 tahun sekali, kan? Jadi begitu, Su Zimo mengangguk. Ji Yaoxue telah menyebutkan ini 2 tahun sebelumnya. Itu adalah acara besar untuk dinasti Zhou besar di mana semua sekte besar dan kecil akan berkumpul dan bertanding. Ranah mereka terbatas pada yang di bawah Golden Core. Ini adalah pertempuran antara penggarap pendirian yayasan. Akan ada 4 daftar peringkat untuk spirit, talismans, eliksir dan weapon dengan masing-masing hanya 10 besar, persaingan sangat ketat. Namun, itu juga berarti bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagi seseorang untuk membuat nama mereka sendiri. Selanjutnya, dinasti Zhou Agung akan menghadiahkan para pembudidaya di daftar peringkat dengan mahal. Dikatakan juga bahwa akan ada hadiah misteri tambahan. Demones Ji melanjutkan, sebenarnya, hadiah misterius adalah seseorang memasuki medan perang kuno dan berkultivasi selama 1 tahun. Kultivasi selama setahun, Su Zimo sedikit mengernyit. Iblis wanita Ji tertawa, jangan remehkan 1 tahun itu. Bahkan jika Anda berkultivasi di luar selama 10, atau bahkan 100 tahun, itu mungkin tidak cocok dengan apa yang dapat Anda peroleh dari berkultivasi di medan perang kuno selama 1 tahun. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Teknik kultivasi yang hilang, resep ramuan dan jimat, bahkan teknik penyempurnaan senjata dapat ditemukan di sana. Peluang di dalamnya tidak terbayangkan olehmu. Darah Su Zimo mendidih saat dia mendengarkan dengan kaget. Demones Ji melanjutkan, ada beberapa hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Saat itu, Master pendiri Sekte Api Sejati memperoleh keterampilan rahasia api yang telah lama hilang di medan perang kuno. Dia kemudian mendirikan Sekte Api Sejati yang berubah menjadi salah satu dari 5 sekte besar di dinasti Zhou Agung. Dari 3 keterampilan rahasia Ethereal Peak, salah satunya diperoleh dari medan perang kuno juga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa semua jenius di daratan Tianhuang harus menjelajah ke tempat itu. Namun, hanya paragon yang bisa kembali hidup, jika kamu mati di dalam. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia mengingat ahli Ethereal Peak yang menakutkan itu. Orang itu menyebutkan bahwa Void Thunder manual diperoleh dari reruntuhan kuno. Sebuah pertanyaan tiba-tiba terlintas di benak Su Zimo dan dia bertanya, karena medan perang kuno begitu hebat, mengapa Golden Core atau bahkan Nascent Souls tidak dikirim ke sana? Bukankah itu berarti kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh harta dan peluang warisan? Demones Ji menjelaskan, sebenarnya, setiap medan perang kuno ditinggalkan oleh zaman kuno dan membentuk dimensinya sendiri. Di medan perang kuno paling dasar, hanya penggarap pendirian yayasan yang dapat dikirim ke dalam. Lebih jauh lagi, itu bahkan akan membutuhkan banyak Void Reversion Dao Beings untuk menggabungkan kekuatan dalam menembus penghalang dimensional. Mengingat kekuatan dinasti Zhou Agung, hanya lusinan penggarap pendirian yayasan yang dapat diteleportasi dengan sebaik-baiknya. Itulah alasan mengapa kami mengadakan kompetisi sekte. Su Zimo merenung dalam-dalam, apakah itu berarti hanya inti emas yang diizinkan di medan perang kuno perantara? Jadi begitu, iblis wanita Ji mengangguk. Namun, tidak ada seorang pun di dinasti Zhou Agung yang memiliki kekuatan untuk mengirim inti emas ke medan perang kuno menengah. Pikirkan tentang itu. Jika Anda membutuhkan kekuatan gabungan dari banyak Void Reversion Dao Beings untuk memecahkan penghalang dimensi dari medan perang dasar kuno, kultivator macam apa yang Anda butuhkan untuk medan perang kuno perantara?